Hail, 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 healing in the sky. Hail, 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 healing in the sky. Kembali lagi dengan Sur 4.0 di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian. suka. Obrolan tanpa arah. Makanya Nontonnya ngasur sajalah. ada kami berdua. Yang kenal Mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semahunya. ngasur ngasur ngasur. Ngasur Mari nunggu sahur. sahur Gabung dengan kita. kita Ceritalah saja. saja. Ngasur ngasur ngasur. Ngasur Mari nunggu sahur. sahur. Gabung dengan kita. Kita Ceritalah saja. pam pam param pam 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 param pam 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 tenenet net net. Yeah. Aku ingin bertanya tentang sebuah keresahan tentang konsep healing. Kenapa boy? Apa maksud dari what the fuck healing ini? Boy, konsep healing boy. Kamu dulu deh. Menurutku, jadi apa ya? Healing ini kan sering dijadikan orang untuk bagaimana caranya lari atau sejenak tenangkan diri untuk dari hiruk pikuk keramaian dunia ataupun masalah-masalah yang menimpa dia. Tapi sebenarnya esensi healing itu mereka nggak tahu, lupa gitu loh. Saat kamu ada masalah, bukan kamu pergi sejauh mungkin untuk menghilangkan masalah. Karena konsep healing menurutku ada di dirimu sendiri. Jadi dirimu harus merdeka atas apa ya, ketenangan, kenyamanan. Itu sebenarnya healing gitu loh. Jadi kayak apa ya? Healing tuh bukan harus pergi jauh untuk tenang, tapi dari dirimu gitu. Menurutku itu gitu. Oke. Masih dan ada yang salah sih sebenarnya dari konsep-konsep semacam itu. Aku mikirnya sih gini sebenarnya. Setiap orang punya caranya sendiri. Oke. Bahkan menurutku kalaupun pergi jauh itu bisa menenangkan dirinya, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat sedikit-sedikit healing. Sedikit-sedikit healing gitu, ya kan? Pada saat dia mau healing di situasi yang mendesak dia tidak bisa melakukan itu, pada akhirnya dia stres sendiri dengan keadaan itu dan pada akhirnya meringkuk di satu tempat bilang, ih kok aku gini banget sih hidupku. Nah itu yang jadi masalah. Muncullah mental issue. Iya, mental illness breakdown, lah. Ya kan macam-macam lah. Apa ya kalau aku menurutku tentang healing ya? Healing itu sebenarnya kan sejenak diam sih, kalau pemahaman gue, sejenak diam dari situasi yang ada. Pulih kan ya? Apa artinya? Inggris aja boy. Pulih kan? Nge-heal, menenangkan diri, menyembuhkan diri sendiri gitu. Ya kan? Okay. Tapi kan sebenarnya yang aku tuh jadi apa ya boy? Jadi muak aja dengan sedikit-sedikit. Itu maksudku. Aku apa ya? Dikit-dikit orang bilang mau healing loh. Iya. Dikit-dikit jadi overuse. Kecilnya boy. Paling bersin kecil aku. Terus itu sudah apa ya? Sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu sebegitunya dia lakukan itu gitu demi atas nama menenangkan diri. Sebenarnya sih dia pengen jalan-jalan aja gitu. Ya kan? Ya. Karena apa ya? Orang yang nge-heal dirinya sendiri itu tidak sesederhana itu sih menurutku. Perlu perencanaan misalnya mau jalan ya. Iya kan. Perlu budget apa segala. Ya bilangnya mau jalan-jalan. Iya. Nah, gini, maksudnya lebih dalam nih pertanyaannya. Gimana tanggapanmu terhadap yang sedikit-sedikit healing? Sedikit-sedikit ngomong healing dulu. Karena aku punya tanggapan yang begitu muak bagiku gitu nah boy. Aku sih overuse aja sih. Sesuatu yang overuse itu bakal jadi sesuatu yang memuakkan sih. Kalimat yang diulang-ulang terus jadi basi aja menurutku. Jadi apa ya? Aku kalau dengar orang ngomong healing hari ini ya nggak lebih dari orang mau jalan-jalan aja atau mau sendiri aja. Kalau aku jauh lebih dari itu boy. Dampaknya itu buruk banget menurutku. Karena aku sudah di tahap
melihat orang yang menjadikan healing ini sebagai tameng. Untuk dia lepas dari tanggung jawab, untuk dia lari dari masalahnya. Lari boy, bukan menghadapi, bukan menyelesaikan, bukan sejenak istirahat, bukan, tapi lari gitu loh. Misalkan contohnya tentang tanggung jawab. Dia bilang, misalkan contoh, kenapa kemarin kamu gak lakukan ini? Misalkan, enggak, kemarin lagi fokus healing. Kalau hari itu dia gunakan itu untuk mungkin menenangkan diri, oke lah boy. Tapi kalau di dalam seminggu kita nanya hal yang sama dan jawabannya sama, kan munyak boy, muak kan. Kamu ada di tahap contoh gini, kemarin waktu anak-anak kan sampai sekarang adik-adik anak-anak organisasi kan beberapa masih diskusi sama aku loh terkait pengkaderan mereka. Nah, lucunya mereka yang mau mengkader orang, ya kan? Aku yang ngejar mereka gitu loh. Sampai di tahap kok aku goblok banget sih. Maksudku nanya, dan pas ku tanya lo, kenapa hubunganmu kemarin enggak gini loh. Mereka buat target. Ini benar-benar mereka yang buat target. Dia bilang, kita tanggal segini. Namanya aku orang yang dia minta tolong. Jadi aku merasa, oke, aku bisa saat itu. Dan aku ngejar dong boy. Tanggung jawabmu mana nih? Aku nih orang luar, kamu minta tolong. Terus kamu udah janjiin. Terus kamu gak konfirmasi. Terus konfirmasi bilang, iya bang, bubuannya kemarin healing ke Tenggarong. Fuck boy, fuck gitu loh. Aku kerja, aku luangkan waktuku malam, nungguin kalian. Katanya kalian mau datang, mau bertanya segala macam. Padahal saat itu aku janji sama temanku, aku bilang ke temanku, nanti tunggu dulu, anak-anak mau kesini. Terus mereka nggak ada kabar, besoknya tinggal ngomong, ya bang kemarin kami lagi healing ke Tenggarong. Kan fuck boy. Oke, maksudku jadi dampak healing ini bagi anak-anak bocil-bocil sekarang nih, memang udah jadi tameng mereka boy, untuk bersembunyi, betulan? Ya, untuk lepas dari tanggung jawab. Aku sih nggak lebih dari salah memaknai kata healing aja. Nah itu sih masalahnya. Maksudku kalau kamu mau bilang jalan-jalan aja. Iya kan? Mau bilang mau tenang santai dulu gitu. Karena apa ya, healing tuh bukan sesuatu bagiku boy, kata healing bagi orang yang butuh banget itu bukan sesuatu hal yang sederhana. Betul. Itu serius banget tuh. Betul, ya kan? Serius banget. Apalagi terhadap hal mental isu tadi. Iya, kalau orang hektik banget kerjanya, yang betul. strike, kamu nggak bisa, harus setiap hari begini. Dan itu padat banget. Kamu berhak untuk menenangkan dirimu sendiri. Kalau tidak, kalau kamu paksa terus nih, kayak roda tuh jadi aus gitu, jadi rusak gitu kan. Jadi kamu harus berhentikan dulu, kasih oli dulu istilahnya, nge-maintenance mesinmu supaya normal kembali kan. Biar bunyinya tidak kretek-kretek. Nah itu healing ya, itu healing. Iya, sepakat. Tapi kalau kamu bilang healing meninggalkan tanggung jawab, ya semua orang bakal muak sih dengan. Iya, itu loh maksudku. Masanya itu tamengnya mereka, boy. Makanya aku bilang lo, konsep aku gini aja deh. Kalau misalkan aku mau bilang diriku healing, sesimpel aku janjian sama teman-temanku ngopi bareng. Yang itu bukan jadi kewajibanku, bukan jadi rutinitas, tapi ada momen tuh memang harus lakukan itu. Bukan harus, aku pengen lakukan itu. Nah, habis itu ketawa bareng ngelihat penjual nugget masak pakai tangan. Itu healing bagiku, boy. Iya, coba kan. Ya kan, maksudnya tertawa akan hal receh gitu loh. Nah gini, aku mau nanya deh, kalau bukan definisi deh. Kalau kamu healing, kamu ngapain biasanya? Kalau aku healing ada dua. Misalkan karena kerjaan yang numpuk segala macam, biasanya aku tidur sih. Kalau nggak tidur, pokoknya nonton tenang, pokoknya buat moodku enak aja. Yang kedua, kalau misalkan lagi banyak masalah, aku pasti akan mencari teman-temanku untuk sekedar aku tertawa gitu loh. Aku tertawa karena aku pernah boy di tahap capek buat orang ketawa. Capek buat orang ketawa gitu loh. Capek boy buat orang ketawa. Tapi aku punya beberapa teman yang aku bisa buat dia tertawa dan dia bisa buat orang tertawa. Nah, itu tuh. Nah, ya, itu. tektokannya. Kalau aku kan apa ya? Dengan tidak jalan keluar rumah di satu malam tuh aku tuh healing sudah. Ini prinsipku segini boy. Healingku tuh tidak mengganggu hal utama, pekerjaan utama, misalnya tidak mengganggu orang lain. Ya kan? Aku tidak ada janji di hari itu. Kosong aja. Iya. Aku cuma di kasur misalnya atau di rumah healing. Aku olahraga, lari berkilo-kilo tuh healing. Merapikan kamar-kamarmu. Iya, yang sudah rapi ku sapu lagi tuh healing. Iya kan? Maksudku apa ya? Tidak harus direncanakan sih, karena aku termasuk orang yang nggak suka nge-spend sekian banyak uang misalnya hanya untuk jalan-jalan keluar kota. Iya. Aku nggak tahu kenapa boy, dari dulu kayak orang teman-temanku tuh traveling,
Iya. apa segala tuh aku nggak pernah connect aja di kepalaku. Bahkan kamu nggak nganggap itu konsep healing kan sebenarnya. Enggak. Ya udah liburan liburan aja. Kalau liburan maksudku. Iya. Itu tidak masuk dalam apa ya, konsep bahwasanya itu healing. Karena aku yakin sih healing itu bukan melupakan. Healing itu hanya mobilmu tuh laju banget, panasan deh kayaknya ini. Minggir sebentar. Sudah agak dingin, kembali lagi ke track yang ada gitu. Oke. Itu konsep healing, tidak hilang. Ya, oke. Oh, healing tidak hilang. Dapat lagi, Bang. Mantap itu bawa kukat itu. Itu aja. Healing tuh jangan, kalau sudah selesai nyaman ya kembali lagi ke track yang seperti biasa kan. Bukan meninggalkan tanggung jawab, itu sih bego sih kok. Iya, betul banget. Jadi kalau aku dari obrolan kita sebenarnya ada satu ini yang aku nangkap ya. Kita sama-sama sepakat memang pada dasarnya healing tuh memang dari diri kembali untuk diri. Dan yang paling penting sih gini sih Boy, menurutku. Jangan sembarangan lah menggunakan kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat psikologi, ya kan? Mental illness. Iya. Ya kan banyak banget sekarang. Sebenarnya itu udah kita bahas tahun lalu sih. Iya sih. Udah pernah kita bahas sih. Tapi intinya konsep healing ini terlalu, kalau aku ya keresahanku aja nih. Ya karena kalau saat dijadikan tameng untuk orang itu lepas dari tanggung jawab, itu fuck banget sih. Ya, itu aja sih kalau. Bilang aja aku malas, Kak. Iya, lebih jelas. Iya, maksudku. Lebih jelas. Capek aku. Ntar dulu Bang, belum selesai. Nah, iya. nanti dulu Bang, nanti dulu Boy. Capek Gitu, Boy, itu nanti aja, besok aja ya, kali itu aja. lebih real. Lagi malas aku. Bilang aja lagi malas. Iya. Tapi memang konsep ini ujungnya konsep ditekan itu memang membuat orang itu akan jadi pembohong yang andal sih memang. Iya sih. Ya kan? Apalagi misalkan kita ini memberi kelonggaran, tapi ada teman kita yang menekan ini kan, bisa bilang, "Kamu udah janji loh sama Bang Ruman gini-gini." Nah, orang temanku yang ini, yang si pelaku ini, Boy. yang nekan kader-kader, jadi tampaknya aku jadi pelaku dan korban juga. kita yang berdua yang tahu ini, Boy. Oke. Jadi gimana, Win? Ini udah panjang. Jadi kita sepakat untuk satu hal dulu, bahwa healing itu minggir. Oke. Sejenak ya. Pinggir sejenak. Baru kembali ke track. Oke. Dan untuk orang yang menjadikan itu tameng, bodoh sih. Brengsek. Bego aja sih bilang. Dan apa ya? Satu sih tadi Boy mau aku tekankan sekali lagi. Jangan apa ya? Sembarangan melabeli diri dengan status-status yang kamu nggak tahu itu apa artinya. Ya. Ya kan, kayak mental illness dikit-dikit apa segala. Nggak semudah itu. Ya kan, ada orang yang lebih berkompeten kok. Kayak kamu juga perawat luka. Ih Bang, ini kayaknya aku ada aneh-aneh kanker dan ini tiba-tiba padahal lain kan. Iya. Serahkan dulu ke ahlinya, biar ahlinya yang memvonis, menyimpulkan, baru itu benar gitu nah. Ya kan. Maksudku apa ya? Semua di dunia ini bisa dipelajari kok. Semua di dunia ini ada ilmunya kok, dan setiap hal itu selalu ada yang ahli gitu. Iya. Bila sesuatu tanggung jawab diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi iya. Jadi serahkan ke ahlinya. Dah, insya Allah aman. Yang perawat aja ketika bingung masih tanya ke dokter. Yang dokter aja ketika masih bingung masih konsul ke yang spesialis. Begitu juga ke profesor besar, dokter besar sampai profesor. Nah, dokter jangan yang enggak ada basic ilmu, tiba-tiba itu PCT dipotong bagi 4 sembuh. Itu untuk teman-temanku tuh yang kebiasaan tuh. Dokternya kadang-kadang masih nanya sama apoteker kan kalau ngasih obat berapa mili dan sebagainya kan. Ya kan? Iya pasti. Tetap selalu ada ahlinya lah, jangan sembarangan lah. Intinya sih itu, jangan bodoh. Sip. Terima kasih. Healing jangan hilang. Wow.